Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Duwiranti dari Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18720500944. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai apa itu pendidikan. Baik, kita langsung ke pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak dan atau pula belajar sendiri. Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-harian. Ada macam-macam tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan umum? Tujuan umum adalah tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Yang kedua, tujuan khusus merupakan pengusus dari tujuan umum di atas dasar beberapa hal. Di antaranya terhadap perbedaan individual anak didik, perbedaan lingkungan, keluarga, atau masyarakat. Perbedaan yang berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, perbedaan berhubungan dengan pandangan falsafah hidup atau bangsa. Ketiga, ada tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap ini adalah tujuan hanya mencukup salah satu aspek kepribadian. Tujuan tak lengkap ini merupakan bagian dari tujuan umum yang melingkupi perkembangan seluruh aspek kepribadian. Dan juga ada tujuan sementara. Tujuan sementara adalah perjalanan untuk mencapai tujuan umum, tidak dapat dicapai secara langsung atau sekaligus, karena perlu ditempuh setahap demi setahap, tingkat demi tingkat yang diupayakan untuk menuju tujuan akhir itulah yang dirumuskan dengan tujuan sementara. Dan ada juga tujuan insidental, merupakan tujuan yang bersifat sesat karena adanya situasi yang terjadi karena kebetulan, kendatipun demikian tujuan ini terlepas dari tujuan umum. Dan juga ada tujuan intermedia atau perantara, merupakan tujuan yang dilihat sebagai alat harus dicapai lebih dahulu demi kelancaran pendidikan selanjutnya. Itulah macam-macam tujuan pendidikan. Baik, di sini juga ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.J. Rousseau, pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada saat dewasa. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Yang ketiga, John Dewey, proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang keempat, menurut Rikarya, pendidikan diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani. Itulah menurut para ahli. Di sini juga ada yang pertama, tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 5. Dan yang kedua, ada tujuan pendidikan menurut UNESCO. Baik, kita simak baik-baik ya. Menurut pasal 31 ayat 5 menjelaskan, rumusan pada ayat terakhir ini merupakan mandat bagi pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Dan ada juga pendidikan menurut UNESCO yang meliputi 4 pilar, yaitu ada learning to know atau belajar mengetahui, 2. Learning to do atau belajar melakukan sesuatu, yang ketiga learning to be atau belajar menjadi sesuatu, 4. Learning to live together atau belajar hidup bersama, learning to Oke, baik, di sini ada fungsi pendidikan. Yang pertama, mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan lebih mandiri. Yang kedua, menjadikannya sebagai sumber inovasi dalam kehidupan sosial di lingkungannya masyarakat.
Yang ketiga, membuat integrasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Yang keempat, proses penanaman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. Itulah fungsi dari pendidikan. Di sini juga ada faktor tujuan. Faktor tujuan itu apa sih? Faktor tujuan adalah setiap kegiatan apapun, bentuk dan jenisnya sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang pertama ada faktor pendidik. Faktor pendidik ini dalam hal ini kita dapat membedakannya menjadi dua, yaitu dua kategori. Ada pendidikan menurut kadroti, yaitu orang tua, dan pendidikan menurut jabatannya, yaitu guru. Dan juga ada faktor peserta didik. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikannya. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasa tergantung kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan lebih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidikannya. Dan juga ada faktor alat pendidik. Apa sih yang dimaksud dengan faktor alat pendidik? Yang dimaksud dengan faktor alat pendidik adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja tiadakan untuk terjadinya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidik ini merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dan juga ada faktor metode pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan juga ada faktor lingkungan, adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak.